Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3915, 3916, 3917. Tuan Chen, kita akan segera tiba di ibu kota kekaisaran. Ji Yun melihat Dev keluar dari kamar dalam pesawat dan berkata. Dev mengangguk, lalu mendekati jendela pesawat dan melihat sebuah kota di depannya. Kota ini sangat besar, dan kota kekaisaran ini tidaklah kecil. Baikian berjalan dengan kaki yang sakit, lalu berkata dengan bangga, bagaimana? Kota kekaisaranku tidak kecil, bukan? Kamu akan menjadi penguasa kota kekaisaran ini mulai sekarang. Baikian bersandar di bahu Dev dan melihat ke arah kota kekaisaran di bawah dan berkata. Dev tidak pernah menyangka bahwa Baikian, seorang wanita di alam kesengsaraan tingkat ke-7, benar-benar bisa menaklukkan wilayah kota kekaisaran yang begitu luas. Pesawat itu perlahan mendarat di sebuah alun-alun di kota kekaisaran. Sejumlah besar binatang monster berkumpul, seolah-olah mereka sangat asing dan penasaran dengan kapal udara. Minggir, semuanya, minggir. Dengan raungan yang keras, sepasang tentara berbaju besi bergegas mendekat dan mengepung pesawat itu. Salah satu dari mereka mengenakan helm emas dan memegang pedang panjang di tangannya, memandang pesawat itu dengan waspada. Ini kapten pengawalku, namanya Sue Kun. Baikian menunjuk pria yang memakai helm emas dan berkata. Dev melihatnya dan berkata dengan santai, orang ini lebih kuat darimu. Akankah dia bersedia mendengarkanmu? Hehehe, inilah kekuatanku. Baikian tersenyum dan meminta Ji Yun membuka pintu pesawat. Melihat pintu kabin terbuka, Sue Kun segera menjadi waspada. Saat dia melihat Baikian turun, matanya tiba-tiba berbinar. Nyonya Ratu, kamu kembali. Sue Kun buru-buru melangkah maju dan membantu Baikian turun. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat ini, mereka semua berlutut di tanah dan berteriak, Ratu. Kalian turun juga. Baikian memandang Dev dan yang lainnya yang sedikit bingung, dan berkata sambil tersenyum. Dev membawa Ji Yun dan Helena keluar dari pesawat. Ratu, siapakah orang-orang ini? Sue Kun memandang Dev dan yang lainnya dan sedikit mengernyit. Ini semua temanku, kata Baikian. Sue Kun tidak mengatakan apa-apa, tetapi memerintahkan seseorang untuk kembali ke istana. Istana Baikian jauh lebih megah daripada istana Yihei. Lagi pula, memang para gadis suka menjadi cantik. Malam itu, Baikian mengadakan upacara pesta akbar untuk Dev, Ji Yun dan Helena. Bisa dikatakan bahwa kehidupan Baikian di kota kekaisaran benar-benar makmur. Bagaimanapun, Ratu Kota adalah penguasa di kota ini, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sue Kun, selama aku pergi, tidak ada seorang pun di keluarga Feng yang menimbulkan masalah, kan? Di jamuan makan, Baikian bertanya pada Sue Kun, Ratu, keluarga Feng tidak mencari masalah. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada keluarga Feng dalam beberapa hari terakhir. Mereka sering mengumpulkan orang, dan sepertinya mereka mencari seseorang bernama Dev. Saya mendengar bahwa aliansi penyegel iblis mengeluarkan perintah pembunuhan dan menawarkan hadiah sumber daya 100 tahun. Sekarang keluarga Feng sibuk dengan masalah ini. Saya juga mendengar bahwa seorang tetua dari markas aliansi penyegel iblis secara pribadi pergi ke keluarga Feng, mungkin karena masalah ini, kata Sue Kun. Ketika Baikian mendengar ini, dia melirik ke arah Dev sedikit, lalu berkata, di mana Nenek Zen? Sepertinya aku tidak melihatnya bahkan ketika aku kembali. Nenek Zen telah keluar kota untuk mengambil obat selama beberapa hari, dan dia akan segera kembali. Jawab Sue Kun. Baikian mengangguk, tidak mengatakan apapun. Setelah jamuan makan, Dev bertanya pada Baikian dengan rasa ingin tahu, apa hubungan keluarga Feng denganmu? Dan siapa Nenek Zen? Keluarga Feng adalah keluarga besar di wilayah tengah, dan keluarga Feng juga merupakan keluarga bawahan dari aliansi penyegel iblis. Mereka sudah berkali-kali ingin bekerja sama dengan saya di kota kekaisaran. Tapi aku tidak setuju. Aliansi penyegel iblis bukanlah hal yang baik. Sekarang aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Semakin mustahil bagiku untuk bekerja sama dengan keluarga Feng. Sedangkan Nenek Zen, dia adalah seorang pelayan yang mengikutiku. Nenek Zen telah merawatku sejak aku masih sangat muda. Dan Nenek Zen memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Baikian mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Saat Dev sedang berbicara dengan Baikian,
sesosok tubuh tiba-tiba melintas melewati kamar Baikian. Ada yang mengintip. Dev langsung bangkit dan mengusirnya. Baikian mengikuti dari belakang. Di istananya sendiri, seseorang berani mengintipnya dari luar ruangan. Saat Dev mengusirnya, sosok itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika Dev dan yang lainnya menyusul, mereka menemukan bahwa itu adalah seorang gadis. Tubuh gadis itu dipenuhi bekas luka dan dia jelas terluka parah. Xiao Cui melihat gadis itu, Baikian langsung berseru, "Apakah kamu kenal dia?" Dev bertanya, "Ini adalah pelayan pribadiku." Baikian sedikit mengernyit dan berkata, ketika Dev melihat ini, dia langsung menjemput gadis itu dan kembali ke kamar Baikian. Setelah beberapa pemeriksaan, Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, cederanya terlalu serius dan jiwanya rusak. "Saya khawatir akan sulit menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani membunuh pelayan pribadiku?" Wajah Baikian dipenuhi amarah yang dalam. "Dev, bisakah kamu membuatnya bangun dan sadar? Saya ingin bertanya siapa yang memukulinya sampai seperti ini. Biarkan aku mencobanya." Dev mengangguk, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus tubuh gadis itu. Dev mengeluarkan pil peremajaan dari cincin penyimpanan dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan membuka matanya. "Xiao Cui, siapa yang membuatmu seperti ini?" Melihat ini, Baikian buru-buru bertanya, "Ratu, dia adalah, ini Sui Kun, tolong lari." Sui Kun telah bekerja sama dengan keluarga Feng. Dia hanya menunggumu kembali dan menyerangmu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memberitahumu, kamu harus segera pergi. Nenek Zen tidak pergi untuk mengambil obat, tetapi dikurung di penjara air. Ratu, segeralah pergi. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia memiringkan kepalanya dan kehilangan nafas. Baikian mendengarkan kata-kata gadis itu, seluruh tubuhnya diliputi keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bahwa Sui Kun telah mengkhianatinya. Ketika Dev melihat Baikian, dia tidak tahu bagaimana membujuknya. "Sebagai seorang ratu, kamu harus kuat. Harus diketahui, ini adalah dunia surga dan manusia, di mana kekuatan adalah yang terpenting dan tidak ada aturan sama sekali. Ini bukan dunia sekuler. Di dunia sekuler, tanpa kemampuan nyata, seseorang bisa menduduki posisi wali kota dan mengelola kota hanya dengan menyanjung orang lain. Tidak peduli seberapa mampu bawahannya, tidak ada gunanya, tidak ada yang berani memberontak. Karena dunia sekuler mempunyai peraturan yang kuat, dan peraturan ini harus dipatuhi oleh orang biasa. Namun di dunia manusia ini, tidak ada aturan. Semuanya berbicara sendiri. Sui Kun ini, aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya." Baikian meraung, "Ratu, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bisa melakukannya." Sui Kun mendengus dingin datang, dan kemudian pintu dibuka. Terlihat Sui Kun dan banyak penjaga langsung mengepung kamar Baikian. Melihat Sui Kun, mata Baikian penuh amarah. "Sui Kun, apakah kamu berani mengkhianatiku?" "Kenapa aku tidak berani? Keluarga Feng sudah bernegosiasi denganku. Kota Kekaisaran akan bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan akan memberi kita berbagai sumber daya. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Apakah kamu masih ingin menguasai seluruh kota Kekaisaran? Alasan mengapa saya bersedia mendengarkan kamu hanyalah karena saya ingin berlatih kultivasi ganda denganmu. Jadi tidak masalah siapa yang mengelola kota Kekaisaran saat itu. Tetapi setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak membiarkan aku memegang tanganmu. Aku sudah menemukan jawabannya. Kamu sama sekali tidak berniat untuk berlatih kultivasi ganda denganku, jadi sebaiknya aku melakukan yang sebaliknya. Sekarang saya telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, seluruh kota Kekaisaran mendengarkanku. Jika kamu menyerah dan patuh, saya dapat memastikan bahwa kamu bisa terus hidup dan menikmati kemuliaan. Jika kamu tidak menurutiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sui Kun tampak galak dan bangga. Baikian memandang Sui Kun seperti itu, dan ekspresinya menjadi semakin marah. Saat ini, Ji Yun dan Helena juga bergegas dari kamar sebelah, tapi Sui Kun tidak takut. Lagi pula, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lebih kuat dari dia. Setelah mendengar kata-kata Sui Kun, Dev tersenyum sambil menatap Baikian. "Apakah ini keahlianmu dalam mengendalikan orang? Apakah ini tempatmu yang kuat yang kamu bicarakan? Hanya mengandalkan penampilan untuk menarik pria, lama-kelamaan, pria itu akan menyadari, untuk membuat orang patuh, kekuatan yang diperlukan." Baikian memicingkan mata pada Dev, lalu berkata tanpa suara yang bersahabat, "Kamu masih mengolok-olokku. Dia ingin bermain dengan wanitamu. Apakah kamu tidak marah? Tidak ada yang harus dimarahi. Ini membuktikan wanitaku memiliki daya tarik. Banyak orang yang tertarik pada wanitaku. Sayangnya mereka semua mati." Tanda seru petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, ia menatap Sui Kun dan berkata, "Seorang kultivator alam kesengsaraan tingkat 9, berani menyentuh wanitaku." Sui Kun mengerutkan kening, menatap tajam Dev, "Wanitamu?
Tentu saja, ratumu adalah istriku sekarang, jadi aku harus menjadi pangeranmu. Apakah kamu tidak akan berlutut ketika melihat pangeranmu? Kata Dev dengan ekspresi main-main. Bah, kamu hanyalah kultivator di alam kesengsaraan tingkat 4. Bagaimana bisa ratu jatuh cinta padamu? Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan mengulitimu. Sue Kun sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Melihat Sue Kun tidak mempercayainya, Dev memeluk Baiqian dan menciumnya, bahkan mengangkat dan menurunkan tangannya. Baiqian tidak melawan atau menghindar sama sekali. Kali ini, Sue Kun sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Lepaskan kulitku, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Sebelum Sue Kun sempat bereaksi, mulutnya ditampar dan diterbangkan keluar ruangan. Dev dan yang lainnya juga keluar. Sue Kun memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator muda di alam kesengsaraan tingkat 4 bisa menamparnya dengan sebuah tamparan. Banyak penjaga di sekitarnya juga memandangnya dengan kaget. Nak, kamu sedang mencari kematian. Sue Kun meraung, dan seekor beruang muncul di belakangnya. Beruang itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 9 terus menekan ke arah Dev. Dev mendengus dingin, seekor beruang ingin bermain dengan wanitaku. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya terus berkedip, dan kekuatan mengerikan dari naga itu meledak. Seekor naga emas muncul di belakang Dev. Naga emas itu meraung dengan kekuatan dan kekuatan yang mendominasi sehingga para penjaga di sekitarnya berlutut. Melihat ini, Sue Kun mengerutkan kening, dan jelas ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tidak menyangka Dev ternyata adalah seekor naga. Meskipun kamu keturunan naga, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Dengan kekuatanmu yang hanya seorang kultivator tingkat 4 alam kesengsaraan, kamu tidak akan bisa membunuhku. Sue Kun meraung, dengan bayangan beruang di belakangnya terus membesar. Bagaimana jika aku juga ikut campur? Apakah kamu bisa dibunuh? Bentuk asli Helena berubah langsung. Seekor burung phoenix besar berkobar dengan api yang membara, melayang-layang di udara. Burung phoenix besar menyala dengan kobaran api yang menyala-nyala, melayang di langit. Kemunculan burung phoenix api membuat semua orang di kota kekaisaran berlutut saat melihat pemandangan ini. Sue Kun memandangi Helena di depannya dan tercengang. Sebelum Sue Kun sempat bereaksi, naga emas dan burung phoenix api menyemburkan api dari mulut mereka, membakar Sue Kun sampai mati. Seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat 9 dibakar sampai mati tanpa ada waktu untuk melawan. Saat itulah banyak penjaga menyadari betapa menakutkannya Dev, yang tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Sue Kun ini baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Kekuatan ini memang tidak cukup untuk melawan Dev. Harus diketahui bahwa Dev bahkan dapat menghadapi seorang kultivator tingkat pertama di alam Mahayana dalam pertempuran. Apalagi hanya seorang kultivator yang dipromosikan di alam kesengsaraan tingkat 9, tentu tidak sulit untuk membunuhnya. Sue Kun tidak mengerti sampai kematiannya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Baiqian bisa punya begitu banyak teman yang tampil untuk membantunya. Bersambung.